guys, opening, opening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Fatih. Oke, Fatih, silakan memimpin doa untuk teman-temannya ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa disebutkan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu persepsi dulu ya, anak-anak. Belum hari ini. Belum. Habis ini sarapan ya. Oke, saya persepsi dulu ya, anak-anak. Anggun Dwi Ardiani. Hadir. Muhammad Fatih Yudani Soleh. Silviawati. Hadir, Bu. Pada Dibasa Karnalita. Hadir, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, terima kasih. Siapa yang suka baca cerita pendek? Saya. Karena semuanya sepertinya suka membaca cerita pendek, berarti Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan apa yang sudah kalian baca. Oke? Mulai dari siapa dulu? Silvi, Bu. Senang banget. Silvi? Boleh, silakan Silvi. Jadi saya pernah baca cerpen yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Dalam cerpen tersebut mengisahkan seekor kelinci yang sangat sombong habis itu menantang kura-kura yang lambat untuk berlari. Tapi dengan kesombongan kelinci dia tertidur di tengah perlombaan. Sedangkan kura-kura terus berjuang dan teguh untuk sampai garis finish dan akhirnya di garis finish tersebut yang menang adalah kura-kura. Jadi dari cerpen yang saya baca, nilai yang saya dapatkan itu kita itu harus tekun dan terus berjuang agar bisa mengalahkan kesombongan orang-orang. Gitu. Benar sekali. Tepuk tangan buat Silvi dong. Nah, selanjutnya siapa yang mau cerita lagi? Iti. Saya. Silakan Fatih. Jadi saya mau bercerita tentang cerpen yang pernah saya baca, yaitu adalah Kancil dan Buaya. Jadi kancil itu ingin menyeberangi sungai, tapi sungainya itu penuh dengan buaya yang ganas. Nah, kancil itu punya ide untuk memberitahu kepada buaya-buaya tersebut kalau dia itu disuruh oleh raja hutan untuk menyeberangi sungai. Nah, akhirnya kancil menyuruh buaya untuk berbaris dan kancil menyeberangi buaya. Maksudnya menyeberangi sungai melewati punggung buaya, seperti itu. Jadi apa yang kamu dapatkan dari cerita yang kamu baca tadi? Saya kurang tahu. Oke, nanti kamu boleh baca ulang dan boleh dicari ya apa makna dari cerita tersebut. Baik. Oke, sekarang boleh siapa mau? Saya. Oke, silakan Sekar. Saya membaca di majalah buku punya kakak saya, Bu. Saya membaca kalau tidak salah itu judulnya Ketekunan itu Kunci Keberhasilan. Jadi di situ ada ceritanya anak namanya Rani. Dia itu ingin membeli sepeda, tapi akhirnya memberi syarat kalau dia jadi juara di kelasnya, dia akan dihadiahi sepeda itu, Bu. Nah, dari situ Rani dia belajar tekun setiap hari sampai dia bisa menjadi ranking 1 dan mendapatkan sepeda itu, Bu. Terus cerita yang kamu dari cerita yang kamu baca, apa yang kamu dapatkan? Apa yang menjadikan kamu motivasi? Motivasinya mungkin karena Rani bisa mendapatkan sepeda, ketekunan itu bisa mendapatkan sepeda, Bu. Oke, baik. Terima kasih Sekar. Dan terakhir, ayo bangun cerita. Silakan. Ya, saya pernah baca satu cerpen judulnya itu Si Tukang Parkir
rumahnya gitu. Nah terus pada suatu hari itu ada orang yang nggak mau bayar gitu, tapi itu bilangnya tuh sambil kayak maki-maki dan berkata kasar gitu. Tapi Dimas tuh kayak tetap yaudah sabar gitu, cuma dibalas dengan senyuman. Terus habis itu ada orang yang mungkin bisa dibilang mampu yang kayak raya banget gitu, terus bilang ke dia kayak kamu udah bekerja keras, makasih ya udah jagain mobil saya gitu. Nah dari situ Dimas tuh tersentuh karena kayak oh ternyata masih ada orang yang baik ke dia gitu. Itu Bu. Amanah dari cerita tersebut apa Bang? Kan jadi amanahnya tuh berarti Dimas itu orang yang sabar, karena pas di kata-katanya itu ternyata dia nggak balas sama sekali. Jadi kayak ya udahlah mungkin orang yang berbeda, tapi ternyata pas ada orang lain datang ternyata dia berpikir kayak oh masih ada orang yang baik ya. Jadi itu buah orang yang baik itu buah dari sabaran dia gitu. Betul sekali. Jadi anak-anak, setiap cerita yang kalian baca itu pasti ada makna, pasti ada amanahnya dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Nah makanya hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek, kita akan belajar pengertiannya, kita akan belajar unsurnya, dan kita akan belajar strukturnya. Oke? Oke. Di sini Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mencari pengertian, unsur, dan struktur. Setelah itu nanti akan Ibu tes. Nanti akan ditanya siapa yang sudah paham mengenai pengertian, unsur, dan struktur dari cerita pendek. Oke? Oke. Silakan kalian cari dulu ya, anak-anak. Assalamualaikum. Kalau sudah selesai, anak-anak. Sudah. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian cerpen? Saya Silakan Sylvie. menurut saya cerpen itu kan cerita pendek. Jadi cerpen itu bentuk karya sastra, prosa fiksi yang isinya itu sangat singkat dan bisa dibaca dalam sekali duduk. Artinya itu kita bisa baca cerpen dalam durasi yang singkat gitu Bu. Betul, benar sekali. Jadi cerpen adalah karya fiksi berbentuk prosa yang ceritanya itu pendek dan bisa dibaca sebentar, bisa dibaca walau hanya duduk itu. Betul sekali Sylvie. Sekarang siapa yang mau menjelaskan unsur dari cerpen? Boleh, silakan Sekar. Saya tadi sudah membaca di buku. Kalau unsur ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Untuk unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, latar, ada gaya bahasa, juga sudut pandangku. Kalau ekstrinsik itu latar belakang penulis, nilai-nilai tokoh dari masyarakat, dan nilai-nilai masyarakatnya buku. Jadi yang di luar dari konteks cerpennya buku. Benar sekali. Terima kasih Sekar. Sekarang siapa yang mau menjelaskan struktur dari cerita pendek? Angkat tangan. Silakan Anggun. Jadi strukturnya itu ada 6 Bu. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada kode Bu. Benar sekali. Jadi kurang lebih anak-anak sudah mengetahui ya apa itu cerita pendek. Sudah. Jadi anak-anak, struktur dari cerita pendek itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu adalah pengenalan tokoh, latar, atau awalnya cerita. Oke? Nah, yang kedua itu ada komunikasi. Sudah paham? Nah, yang terakhir, ada yang tahu yang terakhir apa? Resolusi. Betul. Jadi yang terakhir itu ada resolusi. Resolusi itu adalah tahap akhir dari cerita pendek tersebut yang biasanya berisi
15 menit cukup? Cukup. Oke. 15 menit untuk mengerjakan ini. Terima kasih Bu. Oke. Dicermati ya. Baik Bu. Kalau ada yang kebingungan bisa bertanya, oke? Baik, Bu. Ibu kita kelompok berapa ya? Kelompok boleh screen dong kelompoknya. Ibu ke Satu aja. Ibu ke Jadi yang kelompok satu siapa? kelompok aku Bu. Oke, kelompok Anu sama kami kelompok satu. Kelompok Sekar sama Silvi kelompok 3. Kamu nggak bisa gitu ya? Oke. Oke, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Jangan lupa diskusi. Kalau ada yang kesusahan, kalau ada yang kesulitan bisa bertanya ya, anak-anak. Baik Bu. Tulis kita kelompok. Kita kelompok berapa? Hah? Presentasi pakai. Oh iya, nggak boleh. Tiga seorang ini. Boleh minum ya anak-anak. Baik Bu. Oh iya. Sudah Bu. Sudah selesai. Sudah. Kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua apakah sudah selesai? Oke. 5 menit lagi ya. Sudah Bu. Sudah banget kita. Makan nasi melintas. Sudah. Oke, kalau sudah, setelah ini saya akan minta kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian baca dan yang kalian analisis. Oke? Oke. Mau kelompok siapa dulu? Ya. Boleh. Silakan. Semangat kelompok satu. Maju ke depan ya. Iya. Cerpen ini yaitu ada tiga anak bersahabat yang namanya Maya, Rian, dan Dika. Nah mereka itu main-main menjelajah kebun gitu. Terus habis itu Astrid namanya. Terus ternyata kerajaan itu mengalami ancaman gelap dari seorang pembunuh jahat yang bernama Malor. Dan yang keenam ada amanat pesan moral. Pesan yang dapat dipetik dari cerita tersebut, mereka berjanji akan menjaga persahabatan mereka untuk selamanya. Terdapat pada paragraf berikut. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Saya. Oke, silakan. Izin bertanya teman-teman. Apakah dalam cerpen yang kalian analisis ada tokoh antagonis? Ada. Siapa namanya? Weller. Kenapa dia antagonis? Karena dia seorang penyihir yang ingin merebut kekuasaan dari Ratu
kalian baca dan kalian analisis. Selamat kelompok 2. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil yang sudah kami baca analisis dan sudah kami kerjakan tadi. Ya benar. Jadi kami dari kelompok 2 dapat cerpen yang berjudul Pilihan Terbaik. Dalam cerpen ini itu menceritakan seorang Maya yang dia itu adalah seorang siswi SMA yang sedang berjuang dan mempunyai cita-cita kuliah di universitas yang terkemuka. Jadi dia itu kayak kita SMP ya. Dia ingin kuliah di universitas yang bagus di Indonesia itu. Tapi dia ini terkendala karena biayanya yang mahal. Jadi dia itu berjuang dan bertekad untuk mencari beasiswanya. Dalam endingnya itu resolusinya Maya itu akhirnya lulus ujian masuk, tetapi ia itu masih mempunyai tantangan yaitu mencari beasiswa untuk di 2 paragraf selanjutnya saat ujian masuk tiba. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang kami dapatkan tadi. Yang satu ada tokohnya kami dapatkan tadi. Yang satu ada tokohnya hanya ada satu tokoh yaitu Maya. Sifatnya Maya ini gigih dan tidak ada latarnya itu tempatnya di sekolah. Waktunya itu setiap hari dan ada hari pengumuman di mana pengumuman hasil ujiannya sudah diumumkan gitu. Terus latar suasananya itu menegangkan karena Maya itu merasa gugup dan tegang waktu melihat nama-nama daftar yang lolos itu. Alur atau jalan ceritanya itu maju karena menceritakan dari awal perjuangan Maya sampai Maya menjadi mahasiswa. Untuk sudut pandang itu orang ketiga karena di sini menggunakan dia sebagai sudut pandang, bukan saya. Untuk temanya itu pendidikan dan perjuangan itu. Terus moral dan pesannya itu jika kita gigih dan yakin atas satu keinginan, maka kita akan mendapatkan keinginan itu. Ya, saya tidak mengkhianati usaha. Selanjutnya ada analisis struktur STP-nya. Jadi dalam cerpen yang kami baca itu terdapat 8 paragraf ya. Habis itu resolusi yang 2, 3, 4 paragraf awal itu termasuk resolusi pengenalan tokoh-tokohnya, orientasi seperti pengenalan tokoh, latarnya itu ada di 4 paragraf. Di 2 paragraf selanjutnya saat ujian masuk tiba itu resolusinya itu bersyukur karena hasilnya bagus gitu. Untuk kelompok 2. Jadi kelompok lain apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Boleh, silakan. Terkait dengan itu tadi, cerita itu tadi, kalau dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari, menurut kalian sudah memenuhi nggak sifat-sifat dari Maya itu tadi? Sudah waktu kita ujian semester saja, kita kalau rajin belajar pasti kita mendapatkan ranking. Nah itu pada saat itu jalan nggak? Benar, saya ranking 8. Sama. Ya pokoknya kita itu contoh nyatanya itu kita terus belajar dan hasilnya insya Allah tidak akan mengkhianati usaha kita teman-teman. Betul sekali. Jadi dari Sylvie dan Sekar sudah bisa mengaitkan cerita pendek dengan kehidupan sehari-harinya. Itu sangat bagus sekali dan terima kasih untuk Mbak Agun atas pertanyaannya. Boleh dulu kelompok 2 itu. Baik, jadi kalian sudah bisa ya menganalisa
pendek. Apakah ada yang mau memberikan refleksi untuk hari ini? Apakah ada yang mau? Sepertinya tidak ada yang mau ya. Apa saya tunjuk aja ya? Tunjuk aja dulu. Oke, saya tunjuk. Saya tunjuk berdasarkan esensi ya. Sekarang tanggal berapa? Ayo sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 16. Bulan berapa? Bulan 2000 berapa? 2005. Oke. Di sini yang absennya 2025. Yang absen 25 itu ada Faradiba Sekar Nalita. Faradiba Sekar Nalita siapa? Sekar betul Sekar. Oke, Sekar boleh merefleksikan kegiatan hari ini. Baik, Bu, refleksi untuk kegiatan hari ini itu kita belajar tentang unsur cerpen, struktur cerpen, dan kita bisa menganalisis cerpen itu, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Satu lagi. Siapa yang mau merefleksikan lagi? Saya tunjuk boleh, Bu. Boleh, silakan. Ibu. Oke, Fatih silakan. Baik, hari ini kami belajar tentang unsur cerpen yang terdapat pada unsur cerpen. Contohnya adalah seperti intrinsik dan ekstrinsik. Di intrinsik ada seperti tema, tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Di ekstrinsik ada pesan moral dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Fatih. Terima kasih sempat. Iya. Saya tes lagi ya karena untuk pembekalan kalian nanti kalau pulang biar tidak lupa. Struktur teks cerpen ada berapa? 3. Apa saja? Komunikasi, Resolusi. Betul. Orientasi itu yang seperti apa? pembuka, Mengenalkan pengenalan tokoh. Nah. Terus selanjutnya apa? komunikasi, Oke, komunikasi itu apa? mengerjakan sebuah masalah. Oke, benar. Jadi komunikasi itu munculnya konflik. Biasanya terdapat di tengah-tengah cerita, ya. Yang terakhir, Resolusi. oke, resolusi berisi. Penyelesaian atau akhir dari masalah. Oke, benar. Jadi sepertinya anak-anak ini sudah paham ya tentang cerita pendek. Kalau begitu, minggu depan kita akan belajar untuk menulis cerita pendek. Tapi kali ini tidak kelompok lagi. Kali ini tugasnya itu individu. Oke? Oke. Oke, boleh kalian persiapkan dulu nanti kalian akan menulis apa? Karena minggu depan kalian akan menulis cerita pendek dan akan dipresentasikan di depan satu-satu. Oke? Oke, Bu. Mohon dipersiapkan ya. Baik, Bu. Jadi, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa ilmu yang berkah untuk kalian. Amin. Sebelum pelajaran selesai, boleh berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa setelah saya. Semoga ini berdatang. Oke. Karena pembelajaran sudah selesai, kalian sudah boleh beristirahat, sudah boleh sarapan. Katanya mau dibayarin, Bu. Main kapan-kapan aja ya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya untuk hari ini ya anak-anak. Semoga membawa ilmu yang berkah ya. Amin. Dan jangan lupa terus dipelajari dan dipersiapkan untuk pembelajaran di depan. Oke? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami sukses.
Assalamualaikum